Italian Grand Prix Monza, trek legendaris di mana para tifosi akan full force mendukung mobil berwarna merah dan kuning, yaitu Ferrari. Yap, tentunya secara atmosfer akan selalu spesial ya Monza mah. Untuk race ini gue akan beri rating 6 dari 10. Ya, tidak seseru yang diharapkan dan hasilnya juga tidak mengkagetkan ya seperti 2 musim sebelumnya. Tapi yowes lah, saatnya gue review Italian Grand Prix 2022. Ending yang mengecewakan. Oke, kayaknya part pertama ini akan cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Semua dimulai dari Charles Leclerc yang pit saat Sebastian Vettel DNF karena masalah mobil dan memunculkan virtual safety car. Sedangkan Max Verstappen stay out dan pit saat lap ke-30-an dan mengejar Charles Leclerc. Lalu Charles pit lagi untuk kedua kalinya untuk ban soft dan mulai menjalankan misi mengejar Max Verstappen dengan ya sekitar 18 lapan lah gitu. Tapi emang saat itu Max Verstappen pace-nya benar-benar GG banget dan Charles tidak bisa mendekati jaraknya dengan Max sesuai harapan. Malah awal-awal sempat kehilangan 1-2 detik. Beda sama Max Verstappen saat Charles Leclerc udah di depan dan dia udah pit dengan ban baru, itu dia bisa ngejar sekitar 1 detik per lap kali ya. Makanya ya kita berharapkan yang sama dengan Charles Leclerc tapi nggak terjadi gitu. Dan ya sepertinya emang lagi dan lagi harus rela melepaskan kemenangan di rumah. Aduh, Ferrari, apes banget dah nasib kalian jujur di musim ini. Ada sedikit harapan nih ketika Daniel Ricciardo tiba-tiba DNF dan lagi kutukan Monza di mana pemenang tahun lalu pasti DNF di tahun berikutnya ya. Itu terjadi dengan Charles dan Pierre dan sekarang terjadi kepada Daniel Ricciardo. Sayang juga sih sebenarnya karena dia mengalami balapan yang cukup solid sampai dia DNF tersebut. Hapes dah. Oke, nah safety car muncul nih. Dan kita berharap bahwa kita bisa balapan sekitar ya 1-2 lap lagi lah. Walaupun saat itu kelihatan sedikit tidak bisa sepertinya. Tapi ini dia nih cukup kontroversial nih. Saat mobil Daniel Ricciardo tuh udah di-clear dari track dan sepertinya juga udah gak ada masalah apa-apa lagi ya. Udah aman gitu, udah clear. Gak ending-ending safety car-nya. Padahal kita bisa setidaknya balapan 1 lap lagi lah kayak di Abu Dhabi 2021. Sorry ya fans Lewis, gue mengingatkan hal itu lagi. Atau saat mobil Daniel Ricciardo tuh masih di track, red flag lah kayak pas Azerbaijan 2021. Dan kita punya sekitar 2 atau 3 lap lah balapan sprint sampai finish. Tapi itu juga nggak terjadi. Dan ya akhirnya kita finish di belakang safety car. Max Verstappen meraih kemenangan 5 kali berturut-turut disusul oleh Charles Leclerc dan George Russell. Aduh, kesel loh gue jujur deh. Gue kemarin tuh udah teriak-teriak banget tuh di depan TV. Ending, please ending. Biar kita bisa dapat 1 kali lagi gitu, 1 kali lap balapan gitu. Tapi nggak terjadi. Dan ya gitu deh. Terkadang nggak semua hal yang kita inginkan tuh terjadi. Dan ya tapi emang harus diakui pace-nya Max Verstappen tuh bener-bener GG banget. Dan kita udah expect ini dari udah jauh-jauh juga sih sebenarnya. Karena emang Monza tuh udah track Red Bull banget sih. Tapi gue juga pengen salut ke Ferrari. Karena setidaknya mereka mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari sisi strategi. Walaupun ya nggak berhasil. Tapi ya namanya juga balapan pasti ada sesuatu yang nggak bakal berhasil kan. Itu emang karena murni nggak berhasil karena bad luck ya, bukan karena blunder atau apapun. Dan pit stop juga cepet semua, nggak ada yang lelet gitu, jadi semuanya di bawah 3 detik. Bisa dicoba lagi di Singapura ya, para tifosi dan Ferrari, semangat! Kutukan Monza masih berlaku. Siapa sangka setelah balapan yang cukup biasa aja sebenarnya, tiba-tiba sempat terjadi plot twist ketika Daniel Ricciardo tiba-tiba DNF. Sayang banget karena dia juga lagi di P8 tuh. Lumayan bisa dapat poin kan setelah beberapa performa buruk. Dan kutukan Monza ternyata masih berlaku untuk 2022, di mana pemenang tahun lalu akan DNF di tahun berikutnya. Itu sudah terjadi kepada Charles Leclerc di 2020 dan Pierre Gasly di 2021. Nah, karena Max menang tahun ini, apakah dia akan DNF di tahun berikutnya? Waduh, itu kita lihat aja tahun depan ya. Yang pasti sayang banget lah Daniel Ricciardo, di mana dia akhirnya mengalami balapan yang cukup solid sebenarnya, malah nggak beruntung dengan DNF. Tentunya ini nggak baik untuk kepercayaan dirinya yang makin kesini makin menurun karena ya masa depannya juga udah nggak jelas gitu nih. Kira-kira dia bakal kemana tahun depan? Apakah stay di F1 atau harus sabbatical? Nick de Vries point. Karena Alex Albon yang diberitakan mengalami usus buntu saat hari Sabtu, Nick de Vries yang sebelumnya menjalani FP1 bersama Aston Martin di hari Jumat, tiba-tiba dia dapat panggilan dari Williams untuk menggantikan Alex Albon. Dia qualified P13 dan naik ke posisi ke-8 saat start karena emang setelah beberapa pembalap terkena penalti dia startnya di posisi ke-8 ya. Saat start,
cukup bersih walaupun kehilangan beberapa posisi, tapi dia tetap menjaga jarak dengan pembalap di depan dan belakang. Dia menunjukkan pace yang solid dan tentunya dari sini aja udah membuat tim Williams dan bahkan dunia F1 tuh impress dengannya. Dia membuat kami semua lebih impress ketika ia berhasil finish posisi ke-9 di debutnya. Harus diakui, Williams memang terlihat kuat di Monza dan terbukti dengan hasil ini sebenarnya ya. Tetapi performa Nyck de Vries lah yang bikin kita semua bangga kepadanya karena dia membuktikan, walaupun ini balapan pertamanya, dia bisa perform dan meraih poin. Dan pertama itu juga balapan dadakan ya sebenarnya. Tentunya juga sekaligus membuktikan bahwa dia sebenarnya layak untuk berada di F1. Dan dia dapat Driver of the Day juga, jadi great job Nyck de Vries, mantap. Gimana menurut kalian performa Nyck de Vries? Silahkan komentar di kolom komentar. Ya, balapan yang cukup mengecewakan endingnya, tetapi gak apa-apa lah, karena setelah triple header ini, kita akan istirahat selama 3 minggu, dan habis itu langsung tancap gas lagi balapan ke Asia, dan dimulai dari Singapura. Setelah 3 tahun, akhirnya kita balik lagi ke sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.